Halo, apa kabar? Aduh, udah lama banget nggak bikin video. Iya, ini baru pertama kali lagi setelah 1 bulan lebih nggak bikin video. Teman-teman, apa kabar? Kabar saya alhamdulillah baik. Ya, sekarang ini masih pagi, enggak sih? Udah jam setengah 8 pagi ini, tapi saya baru mau pergi jogging ceritanya. Jadi cuma mau jalan aja sih, ya jogging. Maksudnya tuh bukan yang lari pagi atau gimana. Lagian ini udah telat tadi. Saya pagi bangun itu masih kayak capek banget karena kemarin saya ada kegiatan dari pagi sampai malam. Jadi sekarang tuh kayak masih capek, tapi kayaknya harus paksain jogging karena pengen punya kebiasaan itu gitu. Biasanya kan mager doang ya. Nah, sekarang saya mau pergi tapi cuma keliling kampung aja, bukan yang ke tempat. Biasanya tuh kalau jogging enaknya di ini di alun-alun Kabupaten Bandung, tapi hari ini saya nggak kesana, jadi cuma keliling kampung aja. Yuk ngelihat suasana yang biasa aja sih. Tapi ya lumayan lah untuk menyegarkan, apa ya, memulai hari dengan apa? Dengan kesegaran kali ya. Ya udah gitu aja deh pokoknya. Ya udah ya. Yuk kita jogging dulu. Iya, kita keluar dulu nih. Nih seperti biasa, ini gang rumah tempat saya tinggal. Jadi saya akan ke arah kanan ya. Kalau ke arah kiri itu menuju jalan besar. Tapi kalau ke kanan itu ya menuju desa lainnya. Nah, masih pagi ya, lumayan. Nggak pagi-pagi banget, setengah 8. Jadi begini ya, pagi-pagi banyak orang berangkat kerja. Ini hari Kamis. Jadi rencananya saya mau jalan terus ke sana. Mentok-mentoknya nanti saya ke sawah. Kalau udah nemu sawah, nanti saya balik lagi. Tapi ya masih lumayan lama. Ini nih warung waktu itu tempat saya belanja. Di sini banyak warung sayur teman-teman tuh, 1, 2, bahkan sesudahnya ada lagi tuh. Jadi banyak warung sayur, nggak sulit kalau misalnya mau belanja sayuran gitu. Cuma kalau yang langganan saya tuh yang ke arah kiri jalan itu, ke arah jalan raya itu. Tapi sawah yang saya maksud bukan sawah ini ya. Ini mah masih deket banget dari rumah. Tapi sawah yang saya maksud tuh yang masih lumayan jauh. Nah, jadi gini aja sih suasana di kampung saya, maksudnya di area atau daerah tempat saya tinggal. Dibilang masih kampung banget ya enggak ya. Tapi dibilang yang kota juga enggak. Ini namanya Desa Cilampeni, tapi berbatasan dengan Desa Katapang. Jadi di sebelah kanan saya ini namanya Desa Cilampeni, sebelah kirinya sudah masuk daerah Desa Katapang. Jadi jalan raya inilah yang memisahkan. Karena rumah saya di sebelah kanan, jadi rumah saya itu masuk ke daerah Cilampeni. Kumaha ya teh? Membingungkan. Nah, ini sudah sekitar 10 menit saya jalan kaki ya. Lumayan, tapi belum berkeringat. Udaranya juga enak. Nggak yang mendung, tapi belum yang panas banget. Sini banyak tanah dijual, teman-teman. Jadi ya lumayan segar. Di kawasan ini ada beberapa pabrik ya, tapi nggak terlalu besar tuh. Lihat dari sini tuh kelihatan gunung tuh, pegunungan. Jadi yang namanya Bandung diriung ku gunung, alias Bandung dikelilingi oleh gunung itu bener ya. Karena dulunya Bandung itu kan danau purba, jadinya di sekelilingnya itu adalah perbukitan atau pegunungan, dan pemandangannya indah. Tapi beberapa bukit itu udah dipapas ya, baik batu maupun tanah, atau ya batu maupun tanahnya diambil
sehingga banyak sekali gunung yang sudah mulai botak atau bahkan sudah mulai pincang, dalam artian udah diambil gitu, dan itu bikin sedih banget. Apalagi kontur tanah di sekitaran sini kan gembur ya, jadi kalau misalnya gunungnya dikikis itu pasti akan sangat rawan longsor. Makanya daerah kayak Bandung Barat, seperti daerah Ciwidey, Bandung Barat ya, daerah Bandung yang sebelah selatan kayak Ciwidey atau Pangalengan, khususnya Ciwidey juga ya, itu rawan sekali longsor. Karena memang ini permukaan daratannya itu, permukaannya itu berbukit dan tanahnya gembur gitu. Makanya saya kalau jalan-jalan ke Ciwidey itu melewati daerah yang apalagi memang udah jelas ada tulisan hati-hati di sini rawan longsor, itu saya ngeri banget karena takutnya pas lewat, nauzubillah ya, pas lewat pas longsor gitu loh, ngeri. Tapi pemandangannya super indah. Jadi kalau teman-teman ke Bandung jalan-jalan, sempatkan ke daerah Bandung Selatan atau Bandung Utara. Kalau di Bandung Selatan ada Ciwidey dan Pangalengan, kalau di Bandung Utara itu ada Lembang ya. Nah, pemandangannya indah, tapi harus rela bermacet-macet, khususnya di akhir pekan. Makanya saya jarang banget di akhir pekan itu pergi-pergi. Pokoknya orang Bandung asli itu di akhir pekan malas kemana-mana karena macet. Nah, di depan ini nanti saya akan belok kiri, teman-teman. Nah, ini sudah cukup jauh dari titik awal saya berjalan tadi. Semakin sini, daerah sini memang agak sepi. Oh, sudah mulai lumayan teman-teman. Tuh lihat, nanti di sana ya mungkin sekitar berapa menit lagi ya, pesawahannya. Tapi ya masih lumayan untuk jalan kaki. Sebalik, 2 balik sama pulang nanti sudah cukup. Itu aja dulu supaya setidaknya ada pergerakan. Apaan pergerakan? Nah, di sini ada SMP. Saya juga waktu itu baru ngeh bahwa di sini sekarang ada SMP. Tuh. Tapi SMP-nya jalan kaki dulu nih. Oh ya, SMP IT. Tuh, SMP-nya di sana tuh. Jadi harus melewati jalan ini dulu kalau mau ke sana. Seru ya. Kalau masuk ke sana, maksudnya tuh kalau jadi murid di situ, terus kalau mau sekolah lewat jalan itu dulu gitu. Nggak langsung yang jalan raya begitu keluar kelas. Karena kalau di kota-kota besar seperti Bandung misalnya ya, banyak sekali sekolah yang benar-benar di pinggir jalan raya. Jadi siswa begitu keluar sekolah tuh langsung jalan raya. Itu ngeri menurut saya dan kasihan gitu. Apalagi sekolah-sekolah yang apalagi sekolah-sekolah yang hanya punya halaman kecil gitu ya untuk anak-anak bermain. Terus sekolahnya tingkat gitu. Jadi dengan jumlah siswa sebanyak itu dan halaman sekecil itu tuh kasihan menurut saya. Karena anak-anak kan ada di masa aktifnya ya, jadi perlu gerak yang banyak dan artinya perlu area yang luas untuk bergerak gitu. Jadi kalau jumlah siswa banyak, halamannya kecil, itu kayak mereka nggak punya banyak ruang untuk bergerak. Tapi ya kadang mau gimana lagi ya, karena memang kebutuhan jumlah sekolah itu meningkat, sementara lahan terutama di perkotaan tuh tidak banyak lagi yang luas, sehingga ya mau tidak mau tetap mendirikan sekolah meskipun halamannya tidak luas atau lahannya tidak luas. Ini kenapa jadi bahas sekolah ya? Ya, gara-gara tadi ngeliat sekolah yang menurut saya suasananya masih sangat asri, masih enak gitu ya. Jadi kepikiran ke situ deh. Nih, saya sudah sampai sini. Jadi ini hampir
mendekati tujuan saya, yaitu sawah-sawah. Jadi nggak lama lagi ya lumayan lah. Tuh di sana tuh, di tempat mobil putih itu, kesananya lagi, kelihatan nggak ya? Kesananya lagi tuh sawah. Nah, nanti juga ada sekolah yang saya suka, sekolah SD yang saya suka, karena memang lokasinya di sini, bukan yang di pinggir jalan gede gitu ya. Nah, apalagi kalau untuk sekolah SD ya, menurut saya sekolah SD itu sebaiknya jangan di pinggir jalan raya, karena ya rawan gitu. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya sempat sekolah sebentar sekali di kota gitu ya, waktu saya masih kecil. Terus itu pinggir jalan raya kan, walaupun halamannya luas. Nah, ada teman saya laki-laki, begitu keluar sekolah tuh ya, namanya malum anak-anak ya, laki-laki gitu, aktif sekali. Begitu keluar halaman sekolah tuh ya lari-larian, akhirnya kesambar motor. Nah, ini dia nih sekolahnya nih. Tuh. Kan enak sekolah SD di sini ya. Tuh, nggak jauh dari situ sawah deh. Mereka juga kalau ada kegiatan pelajaran olahraga kan enak ya, jalan kakinya atau lari paginya di sini gitu. Nih, ini nih yang tujuan saya guys. Tuh lihat pegunungan kan, sekelilingnya lihat nih. Jadi kalau jalan kaki ke arah sini tuh, walaupun tadi melewati pemukiman yang cukup padat, tapi sesudahnya tuh kayak dikasih hadiah berupa pemandangan gini, pemandangan yang indah. Jadi kayak seger aja gitu di ujung jalan, tapi nanti pas pulangnya males. Makanya kalau bapak saya tuh kalau jogging katanya, dulu kan bapak saya rajin jogging ya, kalau sekarang agak jarang. Lebih suka jogging di jalan raya katanya. Karena kalau nanti males pulang, kalau pulangnya udah kecapean, itu naik angkot. Tapi kan kalau jalannya ke arah sini sepi, nggak ada angkot gitu ya, nggak ada kendaraan umum. Kalau pulang terus udah capek tuh ya tetap harus jalan kaki gitu. Jadi bener juga sih, masuk akal juga. Cuma kalau saya males jalan atau jogging di pinggir jalan raya karena berisik, terus ya polusi gitu. Maksudnya banyak asap kendaraan gitu ya. Jadi rasanya percuma. Enggak sih percuma banget ya, karena badan kan tetap gerak. Tapi kayaknya tuh kayak kurang seger gitu. Pemandangannya indah. Nah, tuh lihat. Itu pegunungan semua. Tuh dari sana. Sekelilingnya pokoknya pegunungan. Nanti di sana yang lebih jelas. Sampai yang sini, sekelilingnya pegunungan, perbukitan. Sawah-sawahnya juga ada yang masih belum siap panen, tapi ada juga yang sudah dipanen. Gitu. Sugar. Keringat udah mulai nih mengucur ya. Jadi kalau saya cukup jalan kaki aja ya, kurang suka lari. Nantilah kalau udah mulai kuat lari ya lari gitu, tapi sekarang jalan kaki dulu aja. Ini juga udah cukup bikin ngos-ngosan. Banyak petani yang sudah mulai aktivitasnya ya. Tentu saja mereka bahkan sudah dari pagi memulai aktivitas. Tapi tadi saya lihat ada yang lagi sarapan. Ya, inilah teman-teman tujuan akhir jogging saya. Dan saya lagi istirahat sebentar. Sebenarnya bisa kalau mau sampai sana tuh terus, tapi kayaknya takutnya saya nanti mager pulangnya, terus gimana pulangnya. Jadi sampai sini aja, nanti dari sini balik lagi ke rumah gitu. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya? Tadi saya udah nanya kabar ya, tapi saya nanya lagi. Akhir-akhir ini
sebulan terakhir ini saya nggak banyak yang dikerjakan sih sebetulnya. Jadi alasan nggak bikin video itu sebetulnya ya selain memang ada sih pasti yang dikerjakan, tapi banyak juga diemnya, dalam artian nggak sibuk-sibuk banget gitu. Cuma ya itu tadi, pernah beberapa hari kepotong nggak bikin video, mungkin semingguan nggak bikin video karena memang saat itu sedang riweuh ya. Akhirnya jadi untuk memulai lagi tuh males. Memang bener sih tantangan dari vlogger atau youtuber atau konten kreator lah ya, meskipun saya ya masih pemula banget. Tantangannya adalah kalau udah mager, alias kalau sudah terhenti sekali, 2 kali, apalagi seminggu, itu kesananya pasti males, atau minimal bukan males ya, kayak kaku lagi gitu, kayak gini deh, kayak udah sering ketemu teman terus tiba-tiba ngilang, mau ketemuan lagi tuh kayak males, kayak bingung, kayak kaku gitu. Itu yang saya rasain. Jadi saya pikir mau mulai dengan apa nih, karena udah terhenti 1 bulan lebih ya nggak bikin video, tapi ya udahlah dipaksain gitu. Nah, jadi itu alasannya, tantangan dari youtuber atau konten kreator atau ya vlogger gitu ya, itu adalah ketika terhenti. Jadi jangan terhenti. Selain memang bikin mood kita atau semangat kita jadi turun, terus bingung memulai lagi, kayak kaku lagi, dan tentu saja algoritma tuh kayak turun gitu ya, udah pasti itu. Jadi untuk para pemburu algoritma itu sangat tidak baik kalau sering terhenti. Kalau saya sih ya sedapatnya aja, ini kan cuma buat iseng aja ya, bukan apa ya, untuk ngisi waktu luang, untuk seru-seruan aja gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, untuk teman-teman sendiri tuh kalau nonton vlog gitu biasanya lebih suka vlog yang seperti apa sih? Saya mau tahu. Meskipun vlog saya ini banyaknya vlog keseharian ya, tapi saya jadi pengen tahu nih. Meskipun saya juga seorang penonton vlog ya, saya suka sekali nonton vlog. Beberapa youtuber itu saya subscribe, beberapa youtuber. Kadang ada vlog yang memang cuma kegiatan sehari-hari doang, tapi saya suka aja gitu. Jadi bisa jadi nemenin untuk ketika saya masak, beberes gitu ya, atau beres-beres. Jadi ya itu sih. Tapi saya pengen tanya nih ke teman-teman, biasanya kalian suka vlog yang seperti apa? Apakah yang cuma kegiatan sehari-hari aja juga udah oke, atau yang ada sifatnya informatif, sedikit informatif, misalnya tentang suatu tempat atau tentang apapun gitu? Kalau saya sih biasanya, saya kalau bikin vlog ya keseharian sih banyaknya, tapi selain itu juga apa ya, yang kadang-kadang kalau saya pengen ngebahas sesuatu atau pergi ke satu tempat, meskipun ya tempat yang biasa aja, bukan yang gimana gitu ya, kadang saya ya bikin vlog itu juga gitu, kalau lagi ada waktunya, atau kalau situasinya mendukung, atau kalau moodnya lagi oke gitu ya, kalau lagi santai gitu. Tapi ya juga, tapi sering kali juga ada momen-momen yang kayaknya tuh aduh ini bagus deh kalau dibikin vlog, tapi lupa untuk ngerekam dari awal, jadinya ya udahlah lewat begitu aja. Gitu ya. Jadi itu teman-teman, video saya ini adalah video saya lagi setelah jeda cukup lama, 1 bulan lebih. Jadi apa namanya, mohon dimaklumi ya. Dan sepertinya saya akan mulai kembali atau pulang, ke arah pulang. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke channel saya ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya, dan mudah-mudahan saya nggak mager lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.